Thank you, Mama. Apakah boleh menghukum anak? Tergantung hukuman itu apa ya. Kalau aku ngelihatnya, Esa itu aku jelaskan kenapa segala hal, termasuk tujuan hidup itu apa. Jadi dia tahu bahwa tujuan dia hidup adalah supaya dia jadi manusia yang bermanfaat. Dan selama dia menjadi manusia yang bermanfaat, insya Allah dia akan dapat reward. Nanti rewardnya itu dia bisa pakai buat hal-hal yang bermanfaat, termasuk salah satunya ajak papa jalan-jalan dan someday beliin papa Mini Cooper EV gitu. Jadi dia tahu dia punya goals itu, maka dia setiap kali fokus kan, dia mau ke arah sana. Jadi pertama itu sudah jelas. Nah terus kemudian kita punya, oke, untuk membuat itu terjadi maka Esa harus belajar A, B, C, D, bla 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 gitu kan. Jadi setiap hari itu berjalan. Berarti tanpa reward pun hidup dia itu sudah penuh. Artinya waktu dia sudah nggak ada nganggurnya dan penuh dengan aktivitas-aktivitas yang kreatif. Yang konsumtif itu cuma nonton, dan nonton pun mungkin 5 jam seminggu aja nggak nyampe sih, nggak nyampe. Paling 3-4 jam seminggu tuh max gitu kan. Tapi aku kan tahu dia suka apa. Jadi aku suka bilang, mau ini nggak? Kalau mau, ayo. Nih challenge-nya ini, bla 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 bla. Dan kalau dia tidak melakukan, maka dia belum dapat rewardnya gitu. Jadi sistem kita adalah baseline-nya itu adalah diisi aktivitas kreatif, diisi dengan ini, dan hampir tidak pernah dihukum karena ya udah isinya kreatif, paling screen time itu. Nah sekarang nih kebetulan dia kemarin nih pas lagi makan bengong, padahal dia udah janji dia makan nggak akan bengong, sama Dimple screen time-nya diambil. Tapi dia nggak merasa kehilangan karena kamu nggak boleh nonton dulu ya. Ya udah, tapi nggak nonton jadinya tadi main sama mama, main yang lain. Jadi kayaknya dia nggak merasa terus nggak boleh nonton tuh berarti gue suruh duduk diem gitu ya. Enggak, ya anak nggak bisa diem gitu kan. Iya. Jadi sistemnya kurang lebih seperti itu, bahwa dia tidak akan dapat rewardnya tapi sudah digantikan dengan yang lain gitu, sehingga dia tidak merasa dihukum. Dia cuma merasa dia harus berusaha lebih baik supaya dia bisa dapat reward itu. Peraturan tuh sesuka hati gitu ya. Jadi contohnya kita hari ini lagi happy, ya udah deh nggak apa-apa lah dia nakal itu nggak apa-apa deh. Dia makan lama juga ya udahlah nggak apa-apa lah. Tadi dia tendang orang juga ya udahlah nggak apa-apa karena aku lagi happy. Tapi sekalinya kitanya lagi bete, langsung anaknya dihukum A, B, C, D, E gitu. Padahal kesalahan dia itu sama dengan apa yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya, tanpa mengatakan apakah kesalahan itu besar atau kecil gitu ya. Jadi Betul. besar atau kecil itu benar-benar ya udah tergantung mama, tergantung papa, itu benar-benar subjektif. Dan dia nggak banget. ngerti itu besar atau kecil. Iya betul. Dia nggak ngerti. Dia bohong pun misalnya, dia nggak ngerti itu kesalahan besar. Ya, dia nggak paham. Jadi kalau memang kita melihat bahwa kita yang mengubah peraturan sesuai dengan mood kita, itu sangat-sangat nggak fair buat anak. Anak yang bingung akan tantrum. Jadi anak yang bingung malah nantinya kesannya nakal. Kalau mau ini, yuk ini gitu loh. Jadi nadanya lebih positif. Oke. Daripada Motivasi. Jadi ya, motivasi bukan ngancem gitu ya. Jangan diancam juga. Dan jangan disogok juga. Artinya, nih makan dong. Nanti aku beliin mainan. Nggak perlu. Kalau dia memang mau sesuatu, kita bilang, mau ini kan? Nah, kalau mau ini, papa mau ini. Yuk, kita barter. Nah, tapi jangan kita mau sesuatu terus bilang, mau nggak? Nanti aku kasih HP. Iya, jangan. Cuma mau menambahkan bahwa itu bukan berarti kita mengancam, satu, dan dua, bukan menyogok. Tapi ketika kita tahu dia mau sesuatu, kita bilang ada harga yang harus dibayar gitu, kurang lebih lah gitu. Contohnya, seringkali orang tua itu komplain bahwa dok anak saya sering tendang, dok anak saya sering gigit. Coba perhatikan usianya. Kalau anaknya sudah di atas usia 2,5 tahun, biasanya komunikasinya juga udah jelas gitu ya. Jadi kalau kita bisa menyampaikan bahwa tendang itu sakit, gigit itu sakit, itu dulu yang kita kasih tahu. Ya, jadi bukan langsung ke hukuman. Jadi kalau kita udah ngasih tahu, "Dek, tendang itu sakit." gitu kan, tapi dia masih melakukan, baru silahkan lakukan tadi yang sudah kita omongin, konsekuensi. Dan juga kalau misalnya anak itu untuk belajar itu pasti perlu repetisi, dia perlu pengulangan, butuh waktu sampai dia bisa memproses, bisa memahami dan bisa mengubah kebiasaan. Kita pun kalau punya kebiasaan buruk butuh waktu. Terkadang anak kita umur 18 bulan, terus dia melakukan sesuatu yang silly, terus kita marah sedemikiannya karena kita mau dia berubah saat itu juga. Tapi sebenarnya kalau dari 18 bulan ke 21 bulan, 3 bulan dia punya kebiasaan itu, sambil kita repetisi, ketika nanti dia umur 21 tahun, kita nggak akan ingat. Tapi kita tidak akan memberikan dia trauma segitunya, sehingga di usia 21 tahun dia jadi anak yang minder, jadi penakut dan sebagainya. Karena gaya parenting kita tidak instan. Kita memberikan waktu untuk si kecil
kecil berevolusi. Kita pun butuh waktu untuk berubah sih. Maksudnya kita yang udah sebesar ini aja gitu, maksudnya udah sedewasa ini aja, itu memang butuh waktu. Kita mau punya kebiasaan olahraga harus kita lakukan sekian waktu baru kita bisa ada kebiasaan tersebut gitu kan. Kita mau Ya. makan sehat, kita harus melakukan hal tersebut sekian waktu baru kita akan mendapatkan kebiasaan tersebut. Jadi sekali lagi kita tidak bisa berharap hasil yang instan, dan jangan teriakan kita jadi lebih kenceng besok karena dia melakukan kesalahan yang sama. Betul. Karena dia kadang-kadang Kemarin udah lupa. gue bilangin ya. Jadi kemarin atau tadi itu dia nggak paham gitu karena dia belum punya long term memory loh. Kita nggak bisa berharap dia itu benar-benar ingat. Otak kita lagi belajar merekam semua hal baru. Ya. Kalau kita sudah dewasa, semuanya sudah terekam. Bahkan ketika kita melihat sesuatu di rak buku, misalnya kita punya rak di rumah, ada buku, ada pajangan, ada apa, kita bahkan udah nggak melihat itu lagi, tuh jadi background. Karena kita tahu buku itu ada di situ, pajangan itu, bingkai foto itu udah ada. Buat anak itu sesuatu yang, ada yang merah, ada yang biru. Jadi beda banget ya. Kita harus posisikan diri kita di tubuh mereka. Kira-kira apa yang sedang mereka lalui. Dan kesannya mereka ceroboh. Jadi sebenarnya karena memang badan anak itu jauh lebih bulat, jadi memang mereka itu jauh lebih nggak stabil. Makanya kalau Kesannya jalan lucu. Iya, jadi kesannya itu mereka lebih ceroboh daripada kita, dan memang karena bentuk badannya seperti itu, dan sekali lagi mereka motoriknya juga lagi sedang berkembang gitu ya. Jadi kalau memang nggak sengaja menjatuhkan sesuatu, mungkin kita harus pahami bahwa itu benar-benar nggak sengaja.